Oke teman-teman, bagaimana caranya ketika kita ingin membuat kebutuhan untuk arsitektural untuk renderingnya bagaimana. Jadi teman-teman bisa modeling sendiri atau modeling ngambil dari aset yang sudah ada. Nah yang saya buat ini teman-teman dari SketchUp ya teman-teman. Jadi artinya ketika saya buat itu sudah ada, tinggal ditaruh doang. Jadi di awal teman-teman harus menyiapkan ada beberapa bahan yang harus disiapkan, yaitu saya menggunakan add-on Botaniq free, ada SketchUp juga import karena saya ingin mengambil modelingnya dari SketchUp. Dan nanti di deskripsi saya bagi ke teman-teman ya supaya teman-teman bisa mencoba sendiri. Yang terpenting supaya ketika kita ingin membuat gambar lebih nyata atau lebih hidup gitu ya teman-teman. Ini sederhana nih, ini sebenarnya bisa dibagusin lagi, tapi ini untuk kelas basic ya teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan lighting satu aja sama world untuk suasana lingkungannya kurang lebih ya. Jadi world properties namanya, world properties. Nanti teman-teman tinggal diedit. Nah untuk pohon-pohonnya teman-teman itu saya ambil dari SketchUp, tinggal saya masukin, terus kemudian rumahnya juga sama. Tinggal ngedit untuk bagian-bagian mana yang perlu dilengkapi dan sebagainya ya. Jadi di sini saya tidak menjelaskan bagaimana proses, mungkin saya akan jelaskan secara proses ngambilnya, tapi nyusun-nyusunnya nanti terserah kalian. Oke, langkah pertama teman-teman, jadi ketika teman-teman ingin membuat seperti ini, dipastikan teman-teman harus menyiapkan beberapa aset ya. Jadi di awal teman-teman di sini sudah saya siapkan ada bangunan, ada botani, ada pohon kecil, pohon besar ya kan. Sebelah kanan tadi kalau kita perhatikan di gambarnya ini ada kayak pohon sebelah kirinya ya teman-teman. Ini dia sebelah kanannya itu ada pohon besar, pohon kecil ya, baca sebelah kiri. Terus kemudian ada lagi kayak bunga kuning yang sebelah sini nih ya, itu pakai add-on ya. Terus kemudian kayak rumput kecil-kecil nih pakai add-on. Kalau untuk yang rumahnya ngambil dari SketchUp. Kalau untuk pohon-pohonnya ngambil dari SketchUp yang ini, kecuali untuk si rumputnya ya pakai add-onnya Botaniq. Nah itu dia. Oke, nanti linknya saya bagikan. Jadi di awal teman-teman saya sudah siapkan, saya jelaskan dulu ya. Jadi ketika kita ingin bermain menggunakan tadi misalkan add-on ya teman-teman harus download di sini. Ini namanya add-on Botaniq ya, tinggal diambil aja. Teman-teman tinggal diketik, misalkan saya kepengen yang tidak mau bayar, ya udah ketik aja 0. Nah itu untuk Botaniqnya. Nanti dia akan keluar, tinggal klik di sini. Pada saat diklik di sini nanti akan masuk ke linknya, tapi teman-teman harus login, hanya login berdasarkan email masing-masing. Nah kalau yang bagian ini sekalian harus bayar ya, tapi saya kepengen yang 0 aja deh. Saya ketik 0 langsung di I want this gitu ya, saya mau. Nanti masuk tinggal di download aja. Nanti hasilnya kayak gimana, ini dia Botaniq free 6.7.0 kurang lebih ya. Oke, terus kemudian teman-teman juga harus ngambil yang namanya SketchUp import ya. SketchUp import, saya lupa ngasih ini ya, ngasih ini. Tapi kalau teman-teman mau nanti saya bikin satu drive deh ya, saya share ke kalian. Jadi teman-teman tinggal pakai doang, kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian saya juga teman-teman juga ngambil gambar-gambar untuk kebutuhan seperti kayak rumah dan sebagainya. Teman-teman juga harus login juga ya di sini ya, login juga untuk partisipasi melihat kira-kira animonya seperti apa, terus kemudian orangnya siapa aja gitu ya. Oke, yang ngambil kurang lebih, jadi dia butuh data list. Ini rumahnya bebas, tinggal diambil aja, silahkan tinggal pilih-pilih aja. Kalau saya sudah dapat sendiri yang kecil-kecil aja nih, kalau berat-berat. Terus ini ada pohon-pohonnya, teman-teman tinggal ambil aja ya. Ini free ya, tinggal download aja ya kan. Nanti hasilnya akan seperti ini, ada belakangnya titik SKP SketchUp. Ini rubah SketchUp ya, ada ini macam-macam. Oke, terus kemudian ada palmnya, siapa tahu mau dikasih palm. Tadi saya, kalau yang sebelah kiri ini teman-teman yang ini nih pakai yang ini saya. Nah ini dia nih gitu ya. Terus kalau yang lainnya nanti pakai, tinggal ngambil kebutuhan seperti yang ada di sini. Pokoknya banyak banget ya. Tinggal pakai nih, lebih real, tinggal dipakai aja. Silakan, ini gratis, tinggal pasang sesuai kebutuhan. Nah pertanyaannya adalah bagaimana ketika teman-teman ingin memulainya gitu kan, dan dipastikan teman-teman harus mendownload yang namanya bukan download ya, tapi menginstal dulu. Ketika kita pada saat ingin mengambil file import untuk SketchUp ini belum ada ya teman-teman. Jadi teman-teman harus diambil dari edit preference, terus kemudian teman-teman harus cari kira-kira ini saya klik usernya, artinya jadi yang diambil dari luar gitu ya, karena dia importnya ini kalau belum ada, nanti ketika saya matikan di sini
saya close gitu ya. Ketika edit atau file import dia tidak ada biasanya. Nah, tidak ada kan. Nah, supaya mendukung bisa dibaca oleh si Blender, teman-teman harus diinstal dulu ya kan, pakai namanya tadi ini dia import SketchUp-nya dihidupin. Nah, ketika dihidupkan, nanti ketika di save gitu ya, di save, terus kemudian teman-teman tinggal file import SketchUp sudah ada. Oke, itu satu. Yang kedua, teman-teman juga harus ambil add-on juga namanya Botani. Nah, ya. Jadi teman-teman juga diambil. Di sini ada namanya kayak Botani. Mana Botani itu? Ini dia. Objek Botani itu adanya di sebelah kanan sini, teman-teman. Jadi di sini di objek nih dia, di polygon. Ini dia Botaninya. Jadi teman-teman tinggal pakai doang nanti kita. Jadi kalau saya matikan di objek Botaninya, saya matikan gini, dia hilang, tidak ada. Tapi kalau saya centang gini deh ada. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Perhatikan sini. Jadi nanti teman-teman mainnya di sini. Kurang lebih gitu ya. Oke. Ini jadi kita hanya dua yang kita install, yaitu Botani dan yaitu import SketchUp. Dua aja yang kita pakai saat ini ya, teman-teman. Oke, ini saya save dulu sementara waktu. Nah, cara ngambilnya bagaimana, gampang. Jadi ini saya tekan N dulu. Sorry ya, screen kayaknya belum dihidupin ya. Sekali lagi terima kasih kepada NKS Studio ya. Waduh, udah 3 minggu yang lalu baru dibuat sekarang ya, kelamaan masih gitu ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman yang belum saya jawab karena saya juga sibuk ngajar di beberapa instansi, jadi saya bagi waktu, kadang-kadang udah ngedrop juga gitu ya. Oke teman-teman, jadi saya menggunakan laptop itu versi tahun 2010 sampai saat ini ya, masih saya gunakan. Saya menggunakan i7, terus kemudian RAM-nya 8, standar 4, cuman saya naikin 8. Terus kemudian masih belum pakai SSD, masih harddisk biasa. Terus kemudian VGA-nya cuman ya 4000 ya, 4 GB. Cuman display memory 400. Masih kecil lah, jauh gitu ya. Jadi ini sebenarnya laptop kentang kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulunya mungkin is the best-nya gitu ya. Tapi masih bisa digunakan untuk membuat project. Semua YouTube saya dibuat pakai ini. Oke, jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan dua add-on itu, teman-teman dipastikan ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Oke, saya hapus. Ini saya hapus juga lighting-nya, ini saya hapus juga dia. Oke. Terus teman-teman tinggal di file import. Pastikan teman-teman udah download dulu ya. Sudah di-download filenya. Nanti kalau mau saya bagi. Oke. Nah, saya download di sini file import saja, teman-teman. Import SketchUp langsung. Nah, SketchUp langsung. Lower version, skip aja, import aja langsung. Nah, ketika diimport dia otomatis nanti sudah masuk. Jadi lagi download. Nah, ini dia. Nih bangunannya saya sudah siapin. Ternyata bangunannya ada 2, teman-teman. Yang mana Pak? Ini pakai mana aja terserah ya, silakan. Kalau nggak suka yang lain, ini banyak banget teman-teman. Ya, banyak banget. Jadi kalau ditarik ke belakang banyak banget. Nah, gitu ya. Bla 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 gitu ya. Tinggal, jadi cara masuk itu tinggal dihapus aja yang nggak perlu. Yang kalian tidak suka. Oke, misalkan yang ini atau yang lain, silakan. Yang belakang dihapus deh. Nah, jadi pastikan teman-teman gitu ya. Jadi dibuat dulu posisinya, terserah mau taruh kiri atau kanan, itu bebas ya teman-teman. Jadi mau taruh dimanapun itu bebas, silakan sesuai kebutuhan. Nah teman-teman jangan lupa ketika sudah dapat, teman-teman, jadi ini udah disiapin teman-teman. Jadi material udah transparan dan sebagainya, tinggal pakai doang. Enak, simpel ya. Cuman sedikit yang punya saya rubah menggunakan warna yang berbeda gitu ya kan, agak krem. Karena kalau mau rubah tinggal klik di sini aja, lalu teman-teman tinggal diatur seperti biasa, klik di sini, terus kemudian di material ya, tinggal pilih kira-kira materialnya apa. Oh, saya mau warna-warna muda, silakan gitu ya, tinggal diatur aja, atau warna krem. Nah, terserah kalian deh. Oh, suka warna biru dan sebagainya, silakan. Sesuai kebutuhan ya, tidak sesuai dengan apa yang sama dengan saya, itu bebas, silahkan tentuin aja. Jadi nanti kalau pada saat menggunakan yang namanya material ya, kondisi material ini sudah teksturnya sudah ada siap semua karena dari SketchUp sudah disiapin, kurang lebih gitu ya. Aduh, ngeden nih. Ini direkam jadi agak error biasanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalkan ke render pun juga udah ada semua, tinggal diatur sesuai kebutuhan. Jadi tinggal lihat hasilnya kurang lebih ya. Nah, ini belum dikasih lighting teman-teman kayak gini nih. Oke, jadi teman-teman tinggal diklik sentuh aja di dindingnya, terus ke material, terus teman-teman tinggal diatur warnanya apa kamu warnanya sedikit kayak sama kayak gini. Itu terserah kalian ya, bebas ya, tidak harus. Jadi nggak ngikutin
warna saya, bebas teman-teman mau warna apa, warna biru. Kalau senang suka warna biru, warna biru. Oke, saya kembali ke sini deh ke awal. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, nanti teman-teman ini silahkan dijat sendiri ya. Jadi di sini tinggal diatur aja, terus kemudian teman-teman tinggal menambahkan kira-kira kalau teman-teman pengen gambarnya seperti yang tadi kita lihat ya, yang ini nih. Nah, ini saya rubah warnanya agak krem, saya lebih suka krem. Enak aja gitu ya. Bagaimana cara ngambil pohonnya? Sama teman-teman, gak usah pusing-pusing. Jadi teman-teman tinggal mencoba untuk file import, tapi dibuat folder dulu ya. Dibuat new collection, mungkin saya kasih nama pohon, nah gitu ya, pohon, ceritanya gitu ya, pohon. Gitu, diaktifkan, klik bukan yang atas, yang bawah, aktifkan, baru teman-teman file import SketchUp, import SketchUp ya, ini pastikan sudah etonnya hidup. Nah, teman tinggal tempel aja nih, di sini ada nama SK12 ya kan, nah, tinggal di import aja. Oke, dia ada di sebelah kiri, dia jatuhnya pasti kondisinya ada di sini. Nah, ini dia. Nah ya, ini ya, turunnya tinggal diseleksi, setelah tinggal digeser sesuai kebutuhan. Apakah mau kemana? Terserah kalian. Motor di sini kayak gitu kan, mau digedein kayak itu terserah kalian. Oke, tinggal diatur, tekan S, tinggal dibesarin sesuai kebutuhan, tinggal diatur lokasinya di mana, itu sesuai kebutuhan. Kayak gitu ya. Oh, saya kesana deh, kira-kira di sini. Ceritanya begitu, ceritanya kan. Oke, terus kemudian teman-teman jangan lupa dikasih add plan juga ya kan, nanti untuk ini posisinya. Ya kalau teman-teman mau ini diblok aja sekaligus, terus kemudian saya tekan angka 1 supaya posisinya agak naik sedikit ke atas, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, selanjutnya saya bisa menambahkan lagi mungkin pohon besar. Saya klik new collection lagi, saya kasih pohon besar. Pohon besar gitu ya. Oke, aktifkan di sini. Kalau sudah, supaya nggak berat, saran saya mendingan dimatikan aja. Gitu ya, dimatikan saja. Teman-teman tinggal diambil. Kira-kira pohon yang mana yang mau diambil? Tinggal import, SketchUp dan sebagainya. Ini ada mungkin yang apa ya? Ini aja deh. Misalkan gitu ya. Coba aja dulu, tes dulu ya. Coba dulu. Kira-kira kayak gimana hasilnya? Nah, kayak gini hasilnya itu. Nah, itu dia teman-teman, tinggal dipasang aja sesuai kebutuhan. Kira-kira mau tempatnya di mana. Oh, kalau saya tekan angka 1 posisinya kayak gitu, jadi tinggal dibesarin aja sesuai kebutuhan. Saya tekan S, besarin aja. Oh, saya maunya masih gini gitu ya. Terus tekan angka 7, peletakannya di mana. Oh, saya maunya ada di sini misalkan. Terus shift D lagi, saya geser ke sini. Terus shift D lagi, saya geser ke sini. Shift D lagi, saya geser ke shift D lagi, saya geser ke sini. Itu terserah kalian. Supaya kelihatan dramatis, pastikan setiap pohon-pohonnya diatur sesuai kebutuhan, atau kemana terserah kalian ya, sesuai kebutuhan. Oke, ini juga sama, di sini juga sama, diatur lagi. Kira-kira gitu ya, sesuai kebutuhan. Nanti kalau mau dibanyakin lagi, shift D lagi, geser ke sini. Itu terserah kalian. Nah, nanti jadinya tuh kayak gini posisinya gitu teman-teman, simple ya. Jadi tinggal pakai doang, simple, pohonnya itu doang. Ada 2, yaitu pertama yang ini sama yang ini ya. Terus nanti posisinya tinggal diatur apakah mau di depan atau di belakang ya, terserah deh, bebas. Oh, saya agak di sini deh, misalkan agak di sini gitu ya. Terus saya dikasih lagi agak kemari, boleh, itu terserah kalian. Oke, kira-kira begitu posisinya, tinggal disesuaikan tinggi-tingginya, silakan diatur. Kalau memang di sini agak sedikit lebih banyak lagi, Ctrl D, saya duplicate kemari, itu boleh, silakan. Ya, kira-kira gitu ya, simple. Nah, oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman, ini saya ganti warnanya kali ya, sama aja warnanya. Saya coba untuk ganti warna sedikit, nah, kayak gitu deh. Dah. Nanti tinggal sesuaikan aja warnanya. Nah, dari sini teman-teman tinggal dimatikan lagi supaya nggak berat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara buat rumputnya? Rumputnya ini dia, teman-teman ya, rumput bawahnya ini. Jadi tuh saya membuatnya teman-teman menggunakan yang namanya adalah plan. Nah, jadi ini yang paling berat ini. Ini yang paling berat teman-teman. yang bikin komputer hang kurang lebih ya. Jadi saya buat saya coba untuk buat new collection lagi. Mungkin untuk rumput gitu ya, rumput. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, terus kemudian saya aktifkan di sini, baru saya coba untuk ke add mesh plan. Jadi saya punya datarannya saya kepengen rata aja dah gitu ya. Saya tekan scale sesuai kebutuhan, kira-kira segini, yang gak sebanyak-banyak lah. Orang dibutuhkan seperlunya doang kok, cuma segini doang nanti kalau dilihat gitu kan. Tapi kalau mau lebih ke depan lagi boleh, silakan kebutuhan.
Toh nanti kamera juga ketika saya klik kamera, sorry, mana kameranya? Oh, belum ada. Belum saya pasang ya. Nah, untuk nanti kamera gampang lah ya. Jadi teman-teman dipastikan di sini untuk menambahkan itu pakai botani tadi. Saya tekan N dulu. Di sini pakainya botani ini, teman-teman. Oke, klik di sini. Jadi teman-teman tinggal dipastikan sudah terinstall ya. Yaitu namanya objek botani free. Ya, oke. Kalau import ini untuk import, kita dipakai dua ini sama ini kita pakai ini. Oke. Import export SketchUp sama botani. Oke. Nah, cara makanya gimana? Diaktifkan aja teman-teman. Kira-kira datarannya mana, permukaannya. Kalau teman-teman hanya mau dibuat di sini, berarti hanya sebelah sini doang nanti dibuat ya. Oke, teman-teman tinggal diklik aja plus di sini, atau mau dibuat langsung digores menggunakan ini langsung di sini, kira-kira gitu boleh, silakan. Jadi nanti botaninya hanya di bagian tertentu yang tampil kurang lebih gitu ya. Oke, saya tidak mau, saya ulang lagi. Oke, saya undo lagi. Ya, saya langsung klik aja. Saya kepengen semuanya halaman ada rumput lah, kira-kira gitu ya, biar kayak tanaman liar ceritanya gitu ya. Lalu saya klik plus teman-teman di sini. Ketika saya klik plus ya, di sini sudah ada aset dari si botaninya. Saya klik aja. Kira-kira rumput-rumput yang mana yang mau dipasang? Gitu ya. Silahkan pilih. Oh, saya pakai yang ini misalkan. Ini agak naik-naik agak tinggi-tinggi ya. Oke, saya pertama yang ini. Lalu teman-teman tinggal diklik aja. Oke, pilih. Di sini pun banyak teman-teman. Ada seperti kayak grass ya. Ini dia, tinggal kita pilih modelnya kayak gimana, tinggal pilih aja ya, tentuin aja ya. Oke, saya misalkan yang ini contoh, klik gitu ya. Kalau sudah tinggal diklik. Oke, dah, tunggu gitu aja, nanti dia biasanya akan keluar. Oke, tunggu dulu ya, apakah keluar atau tidak, kita lihat dulu ya sebentar. Tergantung teman-teman. Jadi cara makainya gitu. Jadi klik di sini, saya ulangi lagi, kemudian saya klik plus lagi. Saya coba lagi tes deh, flower adanya apa nih, dia nih rumputnya ya. Ini tinggal diklik aja, klik, dah, intinya udah berwarna. Biasanya kalau yang warnanya tidak berwarna itu nggak keluar. Harus bayar. Jadi disiapin dua doang dia, lalu dia oke aja, langsung otomatis keluar teman-teman. Itu dia, simple ya, sederhana ya. Jadi di sini dia ngasih tahu bahwa dia menciptakan satu ruang collection botani particle system, itu dia. Dia udah langsung banyak sama flower-flowernya gitu ya. Jadi kalau teman klik tuh kayak gitu hasilnya. Wow gitu ya. Wow gitu ya. Dan ini ada dua nih. Banyak kan, hapus ah. Jadi kenapa Pak ada dua? Tadi klik dua kali. Jadi dia loading dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau nambah lagi, saya mau tambah lagi. Saya pakai yang agak berbeda mungkin. Bentar. Saya paling atas deh. Nah, ini kita cek lagi nih. Ini gak nongol nih. Ya kan? Terkadang gitu. Jadi teman-teman pastikan diklik plan dulu, klik plannya dulu ya kan. Oke, ini saya matiin deh. Yang pertama saya matiin. Jadi saya biasanya gitu, kalau saya buat yang sudah tampil itu saya sembunyikan dulu. Tujuannya supaya nanti nggak berat. Itu alasannya sih sebenarnya. Itu doang yang saya lakukan. Nah, saya konsentrasi di bagian rumputnya nanti ya. Tapi ini kalau misalkan saya klik di sini, terus saya klik lagi di sini di bagian bawah. Tinggal tambah-tambah aja ya teman-teman ya. Jadi bisa banyak bagian-bagian yang kita harus rubah di sini. Silahkan ya. Jadi banyak banget kalau kita mau. Gitu ya. Saya klik di sini misalkan bagian bawah. Saya aktifkan lagi di sini. Jadi teman-teman tinggal bebas melakukan proses menambah dan pengurangan, kurang lebih gitu ya. Silahkan dilakukan. Oke, saya coba klik aktifkan di sini dulu. Saya coba geser ke bawah. Ini cukup nih kayaknya ya. Cukup segini gitu ya. Itu teman-teman tinggal variasi ya, mau nambahnya bagaimana itu silakan. Oke, mau nambahnya bagaimana silakan. Saya buka dulu sebentar plannya, ini dia. Ini berat banget teman-teman ya, berat banget. Jadi tinggal dipasang-pasang saja sesuai kebutuhan. Jadi tinggal di play, tinggal dilakukan proses seperti tadi. Oke, simple. Klik botani, biasa keluar langsung. Agak ngehacknya agak lama ya. Oke. Nah, jadi teman-teman tinggal diatur sesuai kebutuhan ya. Kira-kira misalkan mau rumputnya kayak gini atau gimana ya, silakan kebutuhan. Nanti kalau sudah kita lihat kira-kira kalau dihidupkan yang lain bagaimana. Itu berat banget teman-teman dengan pohon-pohon yang lain. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau pohon yang mana, mau rumput mana, silakan. Gitu ya. Oke. Ini mungkin silakan teman-teman mengatur sesuai kebutuhan masing-masing. Mau letaknya di mana silakan, mau itu saya udah ngasih tahu caranya.
bawah, nanti tergantung spek komputer. Kalau komputer sih udah ngap-ngapan nih komputernya. Oke, tinggal dipasang spek kebutuhan, diseleksi bagian si plan-nya, jangan lupa. Terus kemudian teman-teman tinggal dilakukan proses namanya pembuatan baru lagi gitu ya. Misalkan saya klik buat si botani lagi, saya tambah lagi misalkan gitu ya, saya tambah lagi, saya klik di sini, saya cek lagi kira-kira ada nggak, saya ulang lagi, saya cek lagi kira-kira flower, oke. Nah dicek lagi nih, kadang-kadang nggak nongol teman-teman. Oke, forest. Ya kayak gini, nih kalau masih nongol-nongol gitu udah masih aman dah gitu kan. Oke, saya coba untuk kembali ke grace. Oke, nah ini nggak nongol nih, adanya di atas, tapi sabar ya, di nongol pelan-pelan, sabar, ada di atas. Terus ada lagi saya flower lagi deh, coba saya adanya di atas, ini lagi biasanya lagi loading, nongolnya lama gitu ya. Nah baru nongol gitu kan. Kalau tinggal klik ini udah nggak oke gitu ya, bebas ya. Nah itu kalau mau dibentuk kayak gitu pohonnya. Tapi nggak, terserah kalian ya, ini komputer tergantung kuat apa kagak. Teman-teman maunya mau dibuat kayak gini rapi, silakan. Nggak, saya nggak mau gitu kan. Tapi saya sudah siapin teman-teman file yang saya lakukan itu dari beberapa file yang sudah saya masukkan, ada file aset lain. Nah ini saya coba untuk sembunyikan kecuali si rumahnya, itu dia. Oke. Kita kembali ke sini ya, ke normal. Nah saat ini adalah saya mencoba membuat lightingnya. Saya plan, mungkin saya hidupin aja kayak gini aja contoh ya, simpel ya. Nah ini rumputnya udah jadiin turun, rumputnya hidup gitu ya. Oke, saya matiin dulu biar saya kepengen setting kameranya. Kameranya seperti biasa ya teman. Ini kayak karena kameranya nggak ada, saya pakai kamera. Terus kemudian saya coba untuk, ini kamera ada di sini, saya geser sedikit ke sini. Simpel kok sebenarnya cara kerjanya. Oke, terus kemudian saya naikin sedikit. Oke, terus kemudian teman-teman tekan N. Jangan lupa di view-nya di sini aktifkan antara 3D cursor sama si kameranya. Terus teman-teman tekan kamera di sini untuk melihat dari sudut pandang kamera. Lalu teman-teman tinggal sembunyikan lagi, tekan N. Lalu teman-teman tinggal dimainkan kira-kira arah sudut pandangnya seperti apa sukanya. Nah, kayak kira-kira gini ya. Misalkan kalau sudah ditekan N lagi, matikan, teman-teman boleh di zoom sesuai kebutuhan. Itu ya, simple ya. Oke. Terus baru saya matikan lagi kameranya. Oke, terus kemudian jadi maksudnya bukan matikan, maksudnya di kondisi perspektif. Lalu bagaimana cara lightingnya teman-teman? Untuk lightingnya teman-teman ya, dipastikan teman-teman menggunakan, saya hanya menggunakan satu doang teman, menggunakan yang namanya lighting point, atau pakai sun juga boleh, tapi saya pakainya sun sih paling aman. Oke, setelah pakai sun teman-teman dipastikan saya tekan angka 7 atau tekan angka 3, si lightingnya boleh digeser ke arah sana. Oke, terus kemudian ke arah merah ya, yang itu X maksudnya. Terus kemudian saya tekan angka 7, teman-teman boleh digeser ke kanan, kira-kira ke depan ini, kira-kira demikian. Terus tekan angka 1 untuk melihat, angka 3 aja deh biar ngelihat posisinya agak di atas sedikit. Nah itu dia, kira-kira demikian. Jadi kalau nanti saya lihat perspektifnya kayak seperti ini sih bebas, terserah kalian, tergantung mataharinya ya. Jadi dari sini teman-teman tinggal diatur, kita klik pakai ini ya, pakai render. Nah itu dia, asal kebutuhan lightingnya maunya kemana. Oke, sesuai kebutuhan, itu dia arahnya diatur ya. Ada yang kepengen lebih rendah atau kayak gini ya, kayak gini juga boleh, atau teman-teman diputar kayak gini juga boleh, sesuai kebutuhan ya, tergantung ya, itu selera kalian ya. Nah setelah sampai di sini baru saya tekan kamera, saya lihat dulu hasilnya kayak gini, ceritanya begitu. Nah ketika ini kondisi saat ini adalah saya sarankan jangan dihidupkan dulu, ini berat banget, ntar terakhir aja. Ini tips dari saya ketika teman membuat, karena komputer pakai komputer kentang. Jadi saya kepengen bikin sedikit agak bagus ya, supaya bagus tuh teman-teman di sini hard render menggunakan Cycles kalau bisa ya, Cycles bukan Eevee. Kalau Eevee itu masih kaku ya, kalau saya klik Eevee itu jatuhnya kaku. Nah saya pakai yang Cycles ya. Nih lagi tuh mulai kan not responding. Wah, Oke. Nah supaya ini agak kaku kayak gini, karena kenapa masih kaku, belum kelihatan banget. Karena di Word Properties-nya teman-teman harus dirubah ya. Word Properties-nya dirubah menjadi apa? Saya klik di sini, simple. Jadi hanya dua yang saya gunakan, yaitu untuk matahari kondisi saat ini saya klik di sun-nya, di sun-nya.
Oke, saya klik di sini, itu kondisinya 1 nilai lampunya, nanti saya kasih 5 atau 2 atau berapa silakan. Nah, teman-teman dipastikan di sini ya, ini saya naikkan dulu sebentar. Di bagian wordnya saya klik di sini, saya pilihnya namanya jangan environment texture, jangan, ini untuk menunjuk background, nanti bisa diedit menggunakan, saya nggak menggunakan environment, saya menggunakan image texture saja. Nah, teman-teman gak usah bingung-bingung nyari-nyari HDR-nya gimana, sebenarnya standar dari Blender udah ada. Teman tinggal klik aja di open ya, mungkin saat ini kondisi normal dulu ya, normal dulu biar nggak berat. Klik open, lalu teman-teman tinggal ke program file, terus ke Blender Foundation, Blender 333, masuk ke bagian data file, di Studio Like, di sana ada Word. Nah, di Word inilah teman-teman tinggal pilih yang mana. Saya menggunakan yang City, yang ini bebas ya, terserah kalian, open aja dah. Setelah di open udah masuk, teman-teman saat ini kondisi strength-nya 1 ya, ini kekuatan biasnya. Jadi kalau saya kasih langsung lighting render, jadi jangan pohon-pohon jangan dikeluarin dulu ya. Ya jadinya ketika ini kondisi EV ya, kondisi EV. Jadi kalau teman-teman diganti menjadi cycles, itu beda cerita lagi, lebih bagus hasilnya. Nah, itu dia teman-teman. Kok gambarnya nggak sebagus yang apa yang kita lihat? Nggak, belum, karena di bagian lainnya belum ditampilin teman-teman. Jadi semua efek-efek biasa itu nanti terpengaruh satu sama lain ketika di depan. Gitu. Jadi saya itu cara kerjanya ya. Ini dia. Ini karena saya belum pakai apa-apa dan maksudnya baru satu rumah doang gitu ya. Nah, sekarang dari sini teman-teman tinggal dihidupkan noise-nya, itu bagus biar lebih halus. Tapi proses lama ya, sabar ya teman-teman, kurang lebih gitu ya. Oke, simple, sederhana, cara kerjanya gitu. Terus kemudian di lampunya saya di sini strength-nya saya kasih tergantung suasana, banyak atau dikitnya ya, kurang lebih. Jadi kalau teman-teman kepengen misalkan dibuat agak berbeda, tinggal naikin aja. Kalau matahari tergantung, kalau kepengen mau ke kondisi warna kuning, tinggal warna kuning aja, diatur suasana ya kebutuhannya. Oke, sampai di sini teman-teman tinggal dicoba untuk saya coba kembalikan normal dulu ya, tidak melihat rendernya. Saya hidupkan yang lain deh, misalkan contoh nih saya hidupkan. Terus ya mungkin buat tani juga sama ya, dihidupin dikit, kira-kira begini ya tag ya. Kita lihat hasilnya teman-teman ya. Kalau misalkan saya kepengen tampilnya kayak gini, ini rendernya bagaimana? Nah, teman-teman tinggal langsung aja pakai yang ini. Nah, ini mungkin sudut kameranya saya rubah ya teman-teman. Jadi saya tidak suka nih tampilnya kayak gini kan. Saya kepengen agak lebih dekat gitu ya. Teman-teman tinggal diatur aja menggunakan kebutuhan kalian. Nah, setelah sampai di sini baru mungkin lebih dekat dan sebagainya, tergantung kalian ya. Tadi punya masih kok rumputnya banyak banget. Iya, karena saya sudah siapin. Ini kan saya buat dari awal ya. Biar teman-teman tahu prosesnya. Nah, dari sini baru teman-teman tinggal ke sini, tinggal ke render cycles, terus kemudian ke final render. Ini dia ya teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, itu dia, kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa the noise-nya dihidupkan. Oke. Nah, ini nanti lama-lama rapih, jadi teman-teman jangan langsung percaya begini, ini dirapiin, ntar lama-lama bening, nanti hasilnya jadi bagus. Nah, itu dia. Karena saya rumputnya banyak, saya pasang-pasang, terus warnanya saya rubah-rubah, tinggal diatur sesuai kebutuhan kalian. Gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika bermain menggunakan yaitu 3D Blender arsitek gimana ya. Caranya seperti ini. Pendekatan real sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, modelingnya harus proporsinya pas. Proporsi itu maksudnya besar dari bentuknya harus pas. Terus kemudian dari tingkat kedetailnya juga. Ya, itu yang kedua, detail dari si objeknya. Yang berikutnya lagi yaitu materialnya. Kira-kira yang bikin bagus tuh kadang-kadang materialnya. Kita ketipu di material. Terus yang terakhir baru renderingnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nanti jadi hasil outputnya tuh ini saya kembalikan normal. Jadi saya sudah siapkan teman-teman, yang saya buat ini ada 2 file 3D dia. Ini saya sudah rapihkan ya teman-teman. Tinggal saya hidupkan sesuai kebutuhan ya. Ini saya hidupkan, ini saya hidupkan, ini saya hidupkan, saya hidupkan. Oke, ini saya hidupkan juga rumput kecilnya. Nah, itu dia. Nah, ini dia hasilnya ya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, saya bikin ada foldernya. Ini udah saya buat, ini udah saya setting dengan posisi itu dia. Jadi tidak mengubah macam-macam ya. Jadi hanya memasukkan terus kemudian saya render. Ketika saya render, saya menggunakan yang namanya cycles ya. Saya tidak merubah apa-apa di sini, hanya the noise doang yang saya rubah.
Terus sama lightingnya, sunnya itu saya kasih 2 nilainya gitu kan. Jadi mungkin kayak kurang kuat. Dan saya menambahkan lightingnya 2 teman di bagian bawah ya, kurang lebih gitu dong. 2-nya di mana Pak? Di sini nih. Jadi kalau teman-teman klik ini agak berat karena sudah banyak banget elemen-elemennya ya, udah banyak banget. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman saya geser ke atas sebentar. Ayo, berat banget nih. Oke. Berat sekali. Baru gini aja nih. Gitu ya teman-teman. Jadi nah ini dia di bagian lighting untuk yang sun. Jadi saya hidupkan di lightingnya 1 doang. Saya tidak menggunakan lighting. Tambahan lagi hanya 1 doang. Hanya lighting dan wordnya saja yang saya rubah. Terus di sini saya kasih nilainya untuk si lightingnya 5 watt. 5 watt ya, tergantung 5 watt atau 1, 2 atau 3 berapa watt, tergantung jarak dari si itunya, mataharinya. Ini arahnya ke sana ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dari arah taruhlah top gitu ya, itu agak berbeda posisinya. Sebentar. Nah dari top tuh gini agak miring, agak ke kanan ya, jadi agak miring ke kanan. Nah itu dia. Nah atau kayak gitu tuh. Nah jadi saya agak berat, kenapa? Karena rumputnya luas. Sedangkan yang kita lihat tadi kan rumputnya pendek, biar nggak berat aja. Kalau saya luas teman-teman. Nah kayak gini. Nah baru jadi kamera lightingnya agak diagonal ya, tidak lurus. Kalau teman-teman pengen dibuat kayak misalnya saya tekan angka 7, dibuat kayak seolah-olah kayak diagonal juga boleh gitu kan, silakan. Kalau saya kepengen agak muter ke sana lightingnya, lampunya ke sana, boleh, silakan. Tinggal digeser ke sini sesuai kebutuhan ya, kira-kira gitu. Nah itu boleh, silakan, sama aja. Kita kembali ke sini deh. Nah sampai di sini baru saya tekan kamera. Ini karena saya luas jadi agak berat ya teman-teman. Ngeden dia komputer. Oh no gitu kan. Baru saya langsung aja main di sini. Jadi hanya bermain 5 watt, tidak ada perubahan sama sekali. Saya menggunakan area. Kenapa 5 watt gitu kan? Kalau pakai sun terlalu gede. Nah saya sarankan ganti ke area. Ganti areanya gimana caranya? Ya teman-teman tinggal klik di sini. Saya klik kamera. Kan terus kemudian di lightingnya ini teman-teman tinggal dicoba ganti area, kasih 5 watt. Nah gitu ya, 5 watt ada gitu doang. Nanti kalau render bagaimana, nah kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah ya ini lama ya, harus sampai 1024. Ini baru preview doang, belum di rendernya gitu ya. Kalau tadi kan saya agak luas jadi kesannya kayak jauh gitu kan, itu karena panjang. Hasilnya sama teman. Nanti material nih kalau dibagusin lagi, kasih tekstur dan sebagainya lebih bagus lagi. Oke, ini juga sama. Nah ini saya stop dulu deh. Maaf, saya stop dulu ya. Oke, biar nggak berat. Kita kembali ke sini aja deh. Nah langsung teman-teman tinggal diklik di sini aja nih, final render ya. Nanti final render, ketika di render, yang udah ngedenda. Ada. Not responding itu dia. Nah sama ya hasilnya ya, seperti apa yang saya lihat di sini nih. Nah jadinya kayak gini teman-teman. Jadi ini butuh waktu ya. Ini baru kalau kita lihat di sini baru 24 hasilnya kayak gini. Nanti kalau sampai 1000 lebih sempurna lagi, lebih halus, tidak ada noise nya. Oke teman-teman ya, paling itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana ketika teman-teman bermain arsitektural ya kan, untuk eksterior khususnya. Nanti saya buat untuk yang interiornya deh, menggunakan plugin menggunakan add-on berbeda lagi ya. Jadi intinya ketika teman ingin bermain, ini saya biar nggak berat ya, saya stop dulu. Oke, ini udah lumayan tuh ya, lumayan bagus ya, gitu ya. Oke, jadi teman-teman ketika ingin bermain membuat seperti ini, pastikan pertama nih modelingnya harus lengkap, detail, proporsinya pas, peletakannya bebas, dibuat seolah dramatis, terus kemudian menggunakan satu lighting dari arah diagonal atau arah bebas tergantung kebutuhan. Terus kemudian tinggal menggunakan render cycles tadi ya, hanya menggunakan the noise, itu saja. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan materi yang berbeda.